Nggak paham geopolitik tapi mau kritik pemerintah? Hati-hati, bisa jadi kalian bantu musuh negara. Guys, pernah kepikiran nggak? Kritik kalian bisa jadi senjata buat ngerobohin negara sendiri. Alih-alih kritik demi demokrasi, endingnya malah bikin rakyat makin menderita. Banyak dari kita terlalu cepat nyinyir sama kebijakan negara. Tanpa sadar kita lagi hidup di zaman ketika ekonomi, politik, dan teknologi jadi medan perang paling sunyi tapi paling mematikan. Kalian pasti mikir, kenapa sih pemerintah sering ambil kebijakan yang terlihat nggak berpihak ke rakyat? Misalnya impor pangan, terus langsung muncul komentar, pemerintah nggak peduli rakyat. Tapi pertanyaannya, udah baca belum apa yang sedang terjadi secara global? Karena tanpa paham geopolitik, kritik bisa jadi bumerang buat bangsa sendiri. Di tahun 2023, Indonesia tiba-tiba impor beras dan gula besar-besaran. Rakyat protes, lah kok nggak dukung petani lokal? Tapi, kalian tahu nggak? India dan Vietnam waktu itu nutup keran ekspor. Dunia krisis pangan. Kalau Indonesia nggak cepat ambil stok, kita bisa kelaparan dalam 6 bulan. Jadi, kebijakan yang kelihatannya nggak pro petani justru nyelamatin 270 juta rakyat. Kalian juga marah soal revisi Undang-Undang TNI, tentara bisa masuk ranah sipil, takut demokrasi mati, tapi pernah nggak kalian buka peta? Lihat posisi Indonesia, diapit China, Australia, Amerika, dan Laut Cina Selatan yang sekarang panas kayak bara. Revisi Undang-Undang TNI bukan buat pamer otot, tapi antisipasi kalau perang datang bukan lewat rudal, tapi lewat sabotase, provokasi sipil, atau kaos digital. Dunia sekarang lagi panas, konflik Rusia versus Ukraina belum kelar. China versus Taiwan bisa meledak kapan aja. Timur Tengah makin panas. Negara-negara lain juga lagi siaga. Bukan cuma dengan senjata, tapi juga dengan undang-undang, teknologi, dan sistem pertahanan sipil. Di sekarang, eskalasi geopolitik makin gila. Trump baru terpilih lagi jadi presiden dengan kebijakan America First dan Make America Great Again. Lalu Amerika tarik diri dari dunia internasional dan naikin tarif impor. Ini sinyal, perang, dagang global bakal meledak lagi. Lihat polanya. Dulu, setiap kali Amerika terapkan isolasionisme kayak America First, gak lama setelah itu muncul Perang Dunia. Perang Dunia I, Perang Dunia II, negara lain hancur, dan siapa yang berkuasa? Amerika. Nah, kalian pikir revisi Undang-Undang TNI itu kebijakan populis? Enggak guys. Ini respons terhadap ancaman global. Pemerintah butuh struktur yang kuat, bukan buat menindas, tapi buat bertahan. Dan ini baru membahas salah satu kebijakan. Negara, belum lagi kebijakan food estate dan antara, bergabung dengan BRICS dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dan kalian masih ribut soal narasi demokrasi, tanpa paham bahwa kaos sipil itu justru jadi senjata proxy war paling efektif. Ini kita baru bahas ancaman dengan melihat kondisi geopolitik, belum kita lihat kondisi dalam negeri. Kalian kepikiran, nggak kalau intelijen negara lain lagi bertebaran di Indonesia? Dan kalian pikir, media, LSM, pengamat politik yang dibiayai asing itu cuma isu? Belum lagi para mafia dan koruptor yang melemahkan negara dari dalam. Kalau pemerintah dilemahkan dari dalam lewat hoax, fitnah, dan hasutan, maka negara ini bukan jatuh karena perang, tapi karena rakyatnya sendiri yang nggak ngerti medan tempur. Henry Kissinger bilang, negara nggak punya teman, yang ada cuma kepentingan. Dan lebih kejam lagi, Mearsheimer bilang, kalau negara nggak kuat, negara akan dimakan hidup-hidup. Jadi kebijakan yang kalian anggap nggak pro rakyat, nggak demokratis, bisa jadi adalah reaksi terhadap ancaman dari luar yang lebih besar. Nggak semua kebijakan bisa manis. Kadang negara harus bikin keputusan pahit, biar kita nggak jadi Suriah, Libya, Irak, dan Venezuela berikutnya. Jadi sebelum kita mengkritik, tanya dulu, apakah kita udah ngerti geopolitik atau cuman ikut tren? Kritik itu penting, tapi tanpa pemahaman kita cuma jadi pion perang geopolitik tanpa sadar.
Perhatikan, logika kebijakan yang kadang terlihat menyakitkan, tapi nyatanya menyelamatkan kita. Kritik juga harus disertai pengetahuan, biar kritik kita tepat sasaran. Jangan cuma karena viral lalu ikut-ikutan nyalahin pemerintah. Bisa-bisa kalian bantu musuh tanpa sadar. Guys, kita harus jadi generasi yang cerdas dan sadar geopolitik. Karena negara ini butuh pemahaman yang lebih dalam, bukan cuma kritik kosong. Jangan kasih celah buat negara ini runtuh dari dalam.